Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hikayat Channel. Sebelum lanjut untuk menonton silakan subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Agar tidak ketinggalan. Kisah kali ini diangkat dari seorang ulama asal Andalusia yang berguru kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau, bernama Yahya bin Yahya. Imam Yahya bin Yahya mengisahkan percakapan pertamanya dengan guru tercintanya, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, sangat memberi kesan bagi perjalanan pemikirannya. Saat Imam Yahya pertama kalinya menghadiri majelis ilmunya Imam Malik bertanya kepada Imam Yahya muda, saat itu, "Siapa namamu, wahai anak muda?" "Semoga Allah memuliakanmu, wahai guruku." "Namaku Yahya," jawabnya. Ia saat itu menjadi santri termuda di majelis ilmu Imam Malik radhiyallahu anhu. "Semoga Allah menghidupkan hatimu. Kamu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wahai anak muda," kata Imam Malik. "Aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang dapat membakar semangatmu dalam menuntut ilmu dan mengalihkan perhatianmu dari aktivitas lainnya," kata Imam Malik. Lalu Imam Malik bin Anas pun memulai bercerita. "Suatu hari seorang remaja asal negeri Syam tiba di kota Madinah. Kurang lebih seusia denganmu. Ia menuntut ilmu kepada kami dengan giat dan sungguh-sungguh. Dalam usia yang begitu belia, Allah memanggilnya, ia wafat. Aku belum pernah melihat kondisi jenazah yang begitu eloknya di kota Madinah ini." Almarhum adalah salah satu wali Allah. Ulama Madinah pun berkumpul untuk mensholatkan jenazahnya. Dan masyarakat pun ikut berduyun untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Ketika tahu akan antusias dan penghormatan ulama dan masyarakat yang begitu besar, Gubernur Madinah menahan pelaksanaan sholat jenazahnya. "Pilihlah orang yang engkau sukai," perintah gubernur. Saat itu ulama Madinah mengajukan nama Imam Robiah, Zaid bin Aslam, Yahya bin Said, Ibnu Syihab, termasuk ulama yang paling dekat dengan mereka. Lalu Muhammad ibnu Munkadir, Sofwan bin Salim, dan ulama terkemuka lainnya menurunkan jenazah ke liang lahat, dan Imam Robiah menyusun batu bata pada lahatnya. 3 hari setelah pemakamannya, salah seorang yang terkenal sebagai wali Allah di kota Madinah, bermimpi melihat almarhum sebagai remaja yang berpenampilan dan berpakaian putih elok sekali. Almarhum mengenakan sorban hijau dan menunggang kuda kelabu yang sangat bagus. Ia turun dari langit dan menuju kepada sang wali. Dan almarhum pun memberikan salam kepada wali Allah yang bermimpi itu. Lalu almarhum berkata di dalam mimpinya, "Derajatku yang tinggi ini bukan didapat dengan berkah ilmu," kata almarhum. "Lalu apa yang mengantarkanmu ke derajat yang begitu mulia ini?" tanya wali Allah. "Allah memberikanku satu derajat yang begitu tinggi di surga atas setiap bab dalam satu disiplin ilmu yang kupelajari. Namun derajat-derajat yang begitu tinggi itu tetap tidak membuatku sederajat dengan para ulama. Tetapi Allah yang Maha Pemurah berkata kepada malaikat, 'Tambahkan derajat itu kepada ahli waris para nabiku. Aku telah menetapkan dalam diriku bahwa siapa saja yang wafat dalam kondisi memahami sunnahku dan sunnah para nabiku, atau dalam keadaan menuntut ilmu terkait dengannya, niscaya kukumpulkan mereka dalam satu derajat dengannya. Allah menganugerahkan kepadaku hingga aku meraih derajat para ulama. Aku dan Rasulullah hanya berpaut 2 derajat. Yang pertama adalah derajat di mana ia bersama para nabi. Dan yang kedua adalah derajat para sahabat Nabi Muhammad SAW dan sahabat para nabi yang menjadi pengikut nabi-nabi di zamannya masing-masing. Lalu di bawah itu adalah derajat ulama dan para santri mereka. Allah menjalankanku hingga ke tengah halaqah mereka dan mereka menyambutku dengan antusias. Marhaban, marhaban. Bagaimana Allah memberikan tambahan derajatnya untukmu?" tanya wali Allah. "Allah berjanji untuk mengumpulkanku bersama para nabi sebagaimana kusaksikan mereka pada rombongan yang sama. Aku bersama mereka hingga hari kiamat tiba. Bila hari kiamat yang telah dijanjikan tiba, Allah berkata, 'Wahai sekalian ulama, inilah surgaku. Kuizinkan surga ini untuk kalian. Inilah ridhoku. Aku telah meridhoi kalian. Jangan kalian masuk surga terlebih dahulu sebelum berdiam untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang kalian kehendaki. Aku juga memberikan mandat agar kalian memberikan syafaat kepada mereka yang meminta syafaat kalian agar aku dapat memperlihatkan kepada semua hambaku betapa tingginya kemuliaan dan kedudukan kalian," jawab almarhum. Lalu ketika pagi harinya, orang yang dikenal wali Allah ini terjaga, dan ia menceritakan mimpinya, hingga akhirnya kabar tersebut menyebar luas ke seantero kota Madinah.
Lalu Imam Malik bin Anas melanjutkan ceritanya kepada Imam Yahya dan Imam Malik berkata, dulu di kota Madinah ini terdapat sekelompok santri-santri. Mereka kembali menuntut ilmu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Mereka itu kemudian yang kamu kenal hari ini sebagai ulama-ulama terkemuka di kota Madinah. Kisah ini diangkat oleh Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asifiyah.